Shalom Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, ataupun ketika kita ada yang terbaring di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat pembaringan, tapi Tuhan senantiasa masih menyediakan sukacita, masih Tuhan sertai, masih Tuhan berikan kekuatan, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa ke Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mengucap syukur kami masih ada di minggu yang baru anugerah Tuhan, dan kami akan melangsungkan serangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan dan hikmat, dan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 yang mengatakan, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sering ada anggapan bahwa pertobatan itu adalah hidup yang menyenangkan Allah. Kita pernah mungkin mendengarkan lagu rohani yang menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melakukan pertobatan itu kayak terkesan hanya pihak Tuhan lah yang merasakan sukacita. Namun ternyata kita salah. Hidup dalam pertobatan itu justru menyenangkan pihak kita sendiri atau pribadi kita sendiri. Karena ketika kita melakukan pertobatan, kita akan merasakan sukacita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta memberikan kita kesempatan untuk kembali hidup, menggunakan tubuh kita sebagai berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita mampu menggunakan tubuh kita sebagai berkat, itu berarti kita membawa sukacita yang penuh dalam kehidupan kita. Bacaan ini mengingatkan kita ketika Tuhan telah membuat bangsa Yehuda bertobat. Mereka diberikan kelengkapan rohani untuk jalani kehidupan baru bersama Tuhan dan janji kembali Yerusalem, tanah yang penuh berkat. Tuhan memberikan jaminan bahwa mereka akan dibebaskan dari sumpah serapah musuh-musuh dan dimampukan untuk dapat kembali mendengar serta melakukan firman Tuhan. Jaminan berkat jasmani pun Tuhan siapkan dengan hasil ternak yang melimpah serta diberikan banyak keberuntungan. Untuk mendapatkan semuanya itu, mereka terus diingatkan agar setia selalu mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya dengan berkat jasmani,
tetapi juga dengan berkat rohani. Kita hanya diminta untuk tetap mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Masa pandemi COVID-19 ini, kita disadarkan untuk tetap tinggal di rumah. Apalagi di tengah-tengah situasi PPKM darurat pada saat ini yang mungkin akan diperpanjang hingga akhir bulan. Dan marilah kita gunakan posisi ini, situasi ini, dan kita lihat dari segi yang baik bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, itu kita diberikan kesempatan untuk membangun iman bagi diri kita dan juga di dalam keluarga kita. Kita mungkin bisa beribadah bersama anggota keluarga dalam doa dan membacakan firman Tuhan, serta kita bisa saling sharing tentang bagaimana Tuhan menguasai, tentang bagaimana Tuhan melawat kehidupan kita, tentang bagaimana Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita meskipun kita ada di dalam kondisi yang pahit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika mungkin selama ini kita sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah meninggalkan kehidupan rutinitas rohani kita untuk membaca, berdoa, dan sharing akan firman Tuhan, marilah kita kembali untuk melaksanakan kewajiban kita. Sebab Tuhan selalu menunggu kita dan Tuhan senantiasa ada ketika kita membutuhkannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah aktif dan produktif di dalam mencari Tuhan. Sebab Tuhan kita itu tidak jauh. Tuhan itu nyata di dalam setiap firman-Nya dan kita boleh menyapanya hanya di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kami pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dan Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kerajaan surga kami berdoa untuk setiap jemaat yang boleh mendengarkan renungan pada saat ini. Biarlah kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan di tengah situasi dan kondisi darurat seperti ini. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan kekhawatiran, agar imun tubuh tetap boleh bertambah naik, dan iman juga mereka tetap bertumbuh. Bagi mereka yang ada di pembaringan rumah sakit, maupun yang di rumah di dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan juga pelihara. Berikan yang terbaik ya Tuhan, berikan obat-obatan, berikan makanan dan minuman serta perawatan yang terbaik, agar mereka boleh merasakan kesembuhan, mereka boleh merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami, dan kami senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, dan selamat pagi.